Engkau Tuhan yang maha baik. Satu hamba minta terus jagai hati kami. Jagai hati kami Tuhan. Jagai hati kami. Lawat kami, berkati kami lagi siang hari ini. Terima kasih 2 minggu kami lewati dengan Engkau. Kami tahu minggu-minggu ke depan akan luar biasa Engkau bersama dengan kami. Untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, silahkan duduk saudara. Sebelum tadi saya masuk ke ruang ini, kami sempat sharing cerita dengan beberapa teman staf di atas. Dan teman-teman mengajukan pertanyaan yang saya sering dengar selama beberapa waktu terakhir ini. Mereka bertanya pada saya, kenapa buat Bapak kelihatannya semuanya gampang? Gampang Pak saudara ya? Yang saya ceritakan tadi kan gampang ya. Jadi ini pertanyaan, kenapa kok begitu gampang? Saya pernah ceritakan ketika saya bawa Morris Rolo ke Semarang, itu kan juga Tuhan provide, ada teman yang sediakan jet pribadinya dia. Ada teman dari Bandung kaget, karena dia mendampingi juga, dia bilang, kenapa buat Bapak semuanya gampang? Saya dengan seizin Tuhan, saya siang ini mau cerita sesuatu buat saudara. Bahkan ini di gereja pun saya belum cerita, tapi karena tadi Tuhan bicara sesuatu, saya sampaikan kepada Anda. Pada waktu Tuhan nyanyi lagu tadi, Dialah Anak Domba, Roh Kudus bicara sama saya. Siap-siap. Karena setelah ini akan lebih mudah lagi. Saya kaget. Loh Tuhan, ini sudah gampang. Ya, walaupun kelihatannya, tapi itu akibat dari suatu proses tertentu yang nanti kelak saya akan pelan-pelan saya akan mulai ceritakan kepada saudara. Ini kan sudah gampang Tuhan. Dia bilang, ya, sebentar lagi semuanya akan sangat mudah sekali. Terus tiba-tiba saya ingat mimpi saya. Setelah yang saya ceritakan kepada saudara minggu yang lalu itu, hari Minggu pagi, jadi menjelang kebaktian pagi itu, Tuhan beri saya mimpi lagi. Dan ini mimpi luar biasa. Saya cerita pada saudara, ini kenyataan alam roh. Kenyataan alam roh itu nanti akan bisa terjadi dalam alam kenyataan. Karena Alkitab mengatakan, Tuhan berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di surga harus terjadi dulu, baru di bumi ngalami. Nah, kemenangan di alam roh atau apapun yang dia putuskan dalam alam roh, itu kelak akan dalam waktu yang tidak lama mempengaruhi akan kenyataan kita di dunia ini. Nah, saya cerita 2 hal dulu pada saudara, supaya Anda ngerti gambarannya. Kenapa ini diberi mobil? Ini lucu saudara. Saya sejak tahun lalu kan diangkat anak oleh Pak Yusak. Jadi saya ini anak pertama. Terima hak kesulungan, luar biasa ya. Nah, ini ya, pada saat yang bersamaan begini, semua adik-adik saya itu beli mobil baru. Pak Daniel Cipto ini beli Mitsubishi Grandis baru. Semi itu beli seperti apa Toyota, apa itu namanya ya, yang gede itu, Land Cruiser, tapi yang di atasnya itu, yang apa? Bukan. Cygnus atau apa itu saya lupa namanya. Ya itu pokoknya yang begituan. Dia naik begituan. Nah, Bu Iin sedikit berbeda, ya lah. Suaminya punya kriteria tertentu sehingga tadi aku baru di SMS. Waduh, buat saya kok kijang forever, katanya begitu. Tapi kan beliau pelayanannya kan di Mahanaim ya, di tempat-tempat yang begitu, sehingga kalau dia naik mobil bagusan kan itu nggak cocok dengan medannya. Jadi Tuhan juga bukan dia tidak punya duit, saudara. Punya duitnya, dia mau beli bisa. Tapi somehow memang karena keterbatasan gerak beliau. Ya, kalau dia hanya penginjil biasa, mungkin dengan gampang dia akan dapat. Ini aneh, karena begini. Sejak tanggal 25 yang lalu, malam sebelumnya, dia sudah ngomong, diberitahu Tuhan begini. Dia ngomongin saya gini, Kak, dia bilang,
ini kita ini semua naik pangkat. Oh ya, Tuhan ngomong gitu, ya kita nanti setelah besok ini kita semua naik pangkat. Jadi besok tuh kita naik pangkat. Oh ya, ya. Nah terus apa? Nanti kalau naik pangkat itu nanti ketahuan. Karena kepangkatan itu membuat semuanya berubah. Ya, jadi saudara kalau apa yang saya cerita ini itu ada kaitan dengan itu. Kok bisa saat bareng? Bapak Daniel Cipto itu baru 2 hari yang lalu. Toyota Grandis. Nah, saya kemarin, jadi itu berurut-urutan, saudara. Jadi, makanya saya bilang, loh Bapak kenapa kok paling bagus? Lah anak pertama soalnya. Hak kesulungan, itu lain, tetap lain. Lain, hak kesulungan soalnya. Yang lain tidak boleh iri, itu hak kesulungan soalnya. Well, itu saya hanya bergurau, saudara. Tapi artinya memang Tuhan itu nyediain dengan cara yang luar biasa. Itu ada kaitan. Nah, kalau Anda tidak dalam roh, Anda tidak akan mengerti. Di kerajaan surga itu ada kepangkatan. Jadi setiap orang itu punya level yang berbeda-beda. Nah, Anda di level mana? Itu nanti kalau tuh Tuhan biasanya ngelengkapin. Tidak berarti yang tertinggi itu punya semuanya, belum tentu juga. Karena ada orang-orang yang di depan Tuhan itu tinggi sekali kedudukannya, tapi dia seorang yang sederhana, bisa. Tapi tergantung penugasan Tuhan, makanya itu, ya. Jadi kalau penugasannya itu membutuhkan akan kelengkapan-kelengkapan, nanti Tuhan sediakan. Saya kenal seorang kapten misalnya ya, polisi. Dia tugasnya di bagian tertentu di Polda. Yang tidak butuh anak buah, tidak butuh apa. Jadi dia nggak butuh kelengkapan lain. Bahkan pistol pun dia nggak bawa, dia kapten. Tapi kita tahu ada banyak sersan yang karena tugas di lapangan, dilengkapi senjata, lengkapi kendaraan, lengkapi segala macam. Karena tugas berbeda, kelengkapan berbeda. Nah, dalam Tuhan itu begitu. Jenjang kepangkatan berbeda, juga kalau nanti penugasannya membutuhkan berbagai kelengkapan, Tuhan itu memberikan kelengkapan-kelengkapan yang berbeda. Itu satu, Anda harus ngerti itu. Satu itu Anda harus pegang. Sehingga tidak ada orang iri. Kenapa ini kok begini, saya kok begini? Karena berbeda. Nah, Anda belajar untuk menikmati saja. Apapun yang dia provide, sediakan buat kita, bagian kita terima dengan ucapan syukur, dan kita lakukan tugas kita dengan baik. Sehingga tidak ada perasaan iri, perasaan jealous, perasaan jengkel, dan sebagainya itu harus dibuang jauh. Nah, tapi ini yang kedua yang saya mau cerita buat saudara. Tentang mimpi saya. Dalam mimpi itu minggu pagi ketika saya bangun, sudah pagi sehingga saya harus siap untuk kebaktian minggu pagi. Saya tuh lagi di rumahnya Pak Yusak. Nah, dia ngomong gini, saya pada waktu itu pamit mau pergi ke sebuah tempat. Dia tanya sama saya, kamu naik apa ke sana? Saya bilang sama beliau, gampang Pak, saya bilang, kan banyak kendaraan. Tunggu katanya. Terus dia masuk ke dalam, ngambil kunci mobilnya dia. Dia bilang, ini, pakai aja kendaraanku. Sudah, milikmu dah, ambil. Aku kasihkan ke kamu. Nah, Bu Yusak tanya ke suaminya, loh yang kita naik apa? Kalau ini mobil kamu kasihkan Petrus Agung. Kita kan sudah nggak kemana-mana. Nah, dia butuh ke sana. Udah biar ambil buat dia saja. Terus kemudian saya bilang, ya udah saya bawa ya Pak mobilnya. Jadi saya masuk ke mobilnya itu, mobilnya kan Mercy, bagus saudara. Tutup gitu, saya baru masukin kunci itu ke kontaknya, belum saya puter loh, baru klok masuk begini. Tuhan Yesus itu muncul di sebelah saya. Nah, jadi ketika muncul saya kaget, oh kok Tuhan, saya bilang. Ya, terus dia bilang gini, tunggu. Sebelum kamu kendarai mobil ini, nah ini simbolis loh saudara, ini simbolis ya, ini simbolis. Sebelum kamu kendarai mobil ini, aku mau cerita dulu dengan kamu. Saya bilang, Tuhan mau cerita apa? Dia bilang, aku mau cerita tentang Simpson. Saya kaget, saya bilang, Tuhan aku tidak mau seperti Simpson. Gitu loh. Dia kok cerita Simpson lah, kalau nanti dia bilang, kamu kayak Simpson. Wah, saya bilang, Tuhan aku tidak mau aku kayak Simpson. Dia bilang, tidak. Aku akan cerita ke kamu beberapa tokoh di firman. Ini sebagai rambu-rambu buat kamu, supaya kamu waspada. Karena yang kamu kendarai nanti ini luar biasa powernya. Jadi, sebelum kamu kendarai kendaraan ini, jadi ini simbol secara rohani loh saudara ya. Saya lagi, kalau kamu kendarai ini, kamu tahu
apa yang harus kamu waspadai. Tuh, kalau aku nggak seperti Simpson, mau Tuhan. Tahu cara dia cerita? Saya baru ngerti, saudara. Seperti di depan saya itu dikasih layar. Jadi saya kan begini ya. Tuhan di sini, itu miring begini. Jadi bukan depan saya begini, miring begini. Muncul gitu. Anda tahu seperti film-film itu, seperti kayak layar tapi nggak ada barangnya. Kayak apa sih teknologi yang terbaru yang belum ada bahkan di dunia ini, yang muncul kayak apa filmatic atau film gitu ya, muncul begitu kan? Waduh, saya bilang. Atau saudara, saya nonton film apa? Simpson. Dia nggak cerita Simpson tuh begini, enggak. Cuma ditunjukin aja layarnya. Dan saya lihat Simpson sedang berperang lawan orang Filistin pakai rahang apa? Keledai. Saya lihat itu, saudara. Saya termangu-mangu. Anda ngerti? Bagaimana Musa kok bisa nulis kitab Kejadian? Dari mana coba? Ya begitu menurut saya. Di Gunung Sinai 40 hari itu ngapain dia, saudara? Bengong gini? Enggak. Menurut saya loh ya, saudara ya. Itu ditunjukin Tuhan layar. Kejadian begini. Wah, dia nikmati, dia tulis kan? Gitu menurut saya. Karena saya ngalami itu. Kayak layar itu. Saya lihat Simpson berperang. Nah, waktu dia perang itu, nyaris tidak pakai tenaganya dia. Karena apa? Dia seperti orang trans. Yang saya lihat dalam mimpi itu, saudara. Sambil setengah tutup matanya, dia sekarang kayak main kungfu Jet Li. Tampur Jackie Chan. Drunken Master. Ya, saya bilang, waduh, yang menang. Yang perang bukan dia. Roh Tuhan yang menguasai dia. Itu nggak usah pakai menghindar, nggak usah pakai apa. Itu kayak perang, kayak meliuk-liuk, kayak bintang film Hongkong pokoknya. Udah, itu kekuatan bisa luar biasa. Nah, di tengah-tengah saya nonton itu, saya ngomong sama Tuhan, saya tanya. Karena ada satu bagian dari peristiwa dia perang itu, seperti dia membuat orang itu jadi bahan mainan buat dia. Padahal yang dihadapi itu seorang jenderal, saudara. Musuh. Dia bilang, wah habis nih jenderal. Dibuat mainan. Jadi kayak seperti Anda melawan semut satu gitu loh. Anda mau matiin kapan terserah saudara tuh. Anda tendang sana dulu, tendang sini dulu, kasih air sedikit. Dia kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kekuatannya itu dibandingkan seperti manusia lawan semut satu. Kalau semut 10 miliar kita mati, saudara. Semut satu berang lawan kita, ya kita tinggal kapan kita menentukan dia mati, ya mati. Mati kan? Dia bilang, enggak, gua kurung aja dikasih plastik. 3 hari. Ya udah kan, mati juga dia. Jadi kekuatannya seperti itu. Saya lihat dia lagi perang sama seorang jenderal Filistin. Itu betul-betul dibuat mainan sama dia. Oh, nggak bisa. Nyentuh dia pun nggak bisa. Dibuat mainan. Saya lihat dalam film itu. Waduh, luar biasa. Terus saya ngomong sama Tuhan gini. Tuhan. Orang dengan kekuatan seperti ini. Kuasamu seperti ini. Kok bisa jatuh? Terus Tuhan balik ke saya gini. Dia ngomong gini. Satu kata ini kamu camkan baik-baik. Dan ini kelemahan dari Simpson. Dan kamu harus waspada. Ini rambu-rambu yang aku berikan ke kamu. Dia berkata, Simpson itu suka mempermain-mainkan. Saya bangun. Filmnya selesai. Dia bilang, Simpson suka mempermain-mainkan. Saya bangun. Sudah pagi, saya mandi cepat-cepat, ganti pakaian, siap. Nunggu istri saya dandan. Perempuan kan lebih lama, saudara. 20 kali 20 cm ini kan membutuhkan waktu panjang, toh. Tergantung, kalau Anda ngerawat ya kan lama sekali. Belum yang begini, yang begini. Nah, itu pokoknya lama lah. Nah, saya sudah ngerti, jadi saya sudah terbiasa itu. Saya langsung ambil Alkitab saya, sudah siap, saya buka Alkitab di Hakim-Hakim. Saya mau ngerti, betul tidak ada kata mempermain-mainkan. Ternyata ada, saudara. Dan itu diucapkan oleh siapa? Delilah. Dia bilang, 3 kali kamu mempermain-mainkan aku. Dan Tuhan berkata, itu penyebab kejatuhannya. Nah, waktu saya baca itu, Roh Kudus itu ngomong sama saya, aku mau kasih kamu penjelasan.
Dia bilang begini, Simpson sebetulnya itu mencapai garis akhir tidak, saudara? Mencapai. Karena pada saat mati bareng dia itu, Alkitab berkata, yang mati pada waktu bareng dia mati itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan yang ketika dia masih hidup. Nah, Tuhan ngomong gini, sebetulnya jumlah yang mati yang harusnya dia habisin itu kalau dihitung semua genep memang. Tapi yang terakhir ini harus dia bayar dengan nyawanya. Mestinya kalau dia tetap dalam roh, dia masih bisa hidup, dia bisa mati tua, dan akan panjang banget karena kuat banget. Tapi tetap jumlah yang harus dimatikan untuk melepaskan orang Israel itu tetap tercapai. Tetapi karena dia suka mempermain-mainkan, dan Tuhan apa maksudnya mempermain-mainkan? Dia ngomong begini, setiap kuasa, anugerah, karunia, urapan yang aku berikan itu untuk menjalankan tugas, untuk menyelesaikan tugas kita. Tetapi kalau orang sudah begitu diurapi, begitu diberi kuasa, sebegitu hebat terima anugerah Tuhan, dia biasanya iseng, ngerti? Dia mempermain-mainkan orang lain atau setan tanpa otoritas daripadaku. Nah, saya bilang, contohnya Tuhan, contohnya sederhana. Aku beri dia kuasa untuk mengalahkan singa, betul kan? Tahu akibatnya, singa dipakai untuk apa? Teka-teki. Baca di Alkitab. Singa itu dipakai untuk teka-teki sama dia. Kalau bisa ntar gua kasih hadiah ini. Itu kan sebetulnya mainan toh, saudara. Benar gak? Loh, ini barang serius tuh. Hasil roh Tuhan menguasai dia. Dibuat teka-teki. Satu hari, dan memang kelemahannya kan di perempuan dia memang. Tapi Tuhan berkata di hadapanku yang paling lebih mengerikan bukan soal dengan perempuannya. Karena ada juga faktor, kalau Anda baca, Simpson itu senang dengan perempuan Filistin, sebetulnya karena Tuhan supaya dia cari gara-gara. Tapi di depan Tuhan yang lebih jahat daripada itu adalah suka mempermain-mainkan. Terus dia bilang gini, perhatiin Alkitab. Ketika dia di Gaza, tahu sama perang pelacur itu, dikepung oleh musuh. Dia ngerti dikepung, bukannya musuh terus dihadapi kan? Kan tugasnya membinasakan jumlah tertentu dari orang Filistin. Tapi yang dia buat apa? Cuma pamer kekuatan. Dia ke pintu gerbang, itu pintu gerbang dilepas sama dia. Dijebol sengselnya, bam! Dibawa jalan ke bukit, saudara. Ditaruh di gunung. Nih, gua kuat, lu mau apa? Itu kan mainan. Cuma menunjukkan betapa kuatnya dia tanpa menyelesaikan tugas. Dan Tuhan berkata itu berbahaya. Mempermain-mainkan. Dan dia tadi ngomong loh sama saya. Orang berkata akan mudah toh. Nanti akan tambah mudah sekali. Terus dia bilang, ingat Simpson. Nah, makanya saya ini ngomong pada Anda di depan. Karena saudara mungkin kalau saya terus ceritakan pengalaman hidup saya, Anda bisa berkata, iya ya, gampang sekali ya. Enak banget ya itu ya. Saya mau begitu Tuhan. Itu ada bahayanya. Saya beri contoh yang paling gampang. Dia malah berkata gini, nanti ya, kamu bahkan bergurau pun hati-hati. Ngomong hati-hati. Jangan memberi kesan seolah-olah mungkin ada harapan tertentu gitu. Dan kalau kamu ngomong dengan serius, tapi sebetulnya kamu nggak terima apa-apa dari aku. Tapi kamu, saya merasa loh, mungkin saudara, nah, itu bisa ditangkap iya sama orang. Tapi kalau motifmu sekedar untuk membuat mereka penasaran, ya kan? Sekedar membuat mereka berharap sesuatu, dan itu bukan dari aku loh. Dia bilang tergolong mempermain-mainkan. Kamu boleh berkata, saya berasa begini kalau kamu yakin Tuhan ngomong kalian akan begini. Jangan memberi harapan-harapan kosong yang dikemas seolah-olah Anda serius sekali. Nah, bergurau pun mesti hati-hati. Dia beri contoh begini. Kalau misalnya George Bush hari ini bergurau di depan pers. Ya, besok jam 10 kita mau nuklir Rusia nih.
Sama Cina sekalian lah kita mau nuklir ya. Semua ketawa, itu tidak ketawa loh saudara. Di Moskow dan Beijing itu bereaksi loh saudara. Nuklirnya langsung diarahkan ke Amerika. Dan mungkin mereka begitu yakin dengan gurauan itu, pencet tombol duluan saudara. Nanggap gak? Jadi kalau orang itu di suatu level tertentu, di mana Anda itu punya power, punya anugerah, punya pengurapan sedemikian rupa, itu ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Dan di sini faktor hati kita tetap dengan Roh Kudus itu merupakan faktor yang paling utama. Ini Anda tidak bisa dapetin di mana-mana, saudara. Kecuali saudara ngalami Tuhan, belajar mengenal siapa Dia, hal-hal begini akan Anda mulai perhatikan. Ini bisa loh, bener nih, saudara. Dan dia bilang hati-hati loh. Simpson itu kelemahannya mempermain-mainkan. Contoh gini, ada orang kerasukan, gitu. Saudara ngerti, aku punya power. Ini buat mainan dulu aja. Lu namanya siapa? Dari mana kok bisa begini? Sengaja, biar orang ketawa. Setelah sampai keluar ya, dalam nama Yesus, keluar. Dia keluar kan? Saya bilang, mainan loh kamu. Itu kuasa milik siapa? Kenapa tidak kamu segera? Karena kamu tidak, karena mainan itu orang makin lama menderita loh. Orang kerasukan kan tersiksa, ya toh. Tapi kita punya power, kita pakai untuk mainan. Dan itu jahat di hadapan Tuhan. Lain lagi misalnya, Anda dikenal misalnya suatu hari jadi orang yang peka mendengar suara Roh Kudus. Saya beri contoh diriku lah supaya Anda tidak tersinggung. Saya bisa ngomong ke saudara, kamu hati-hati loh ya, banyak doa. Kamu pokoknya hati-hati ya, banyak doa. Padahal saya ini tidak dapat apa-apa. Saya iseng aja, hati-hati loh, banyak doa. Saudara bisa ketakutan. Benar nggak? Puasa 3 hari, padahal nggak ada apa-apa. Ternyata 2 minggu kemudian dapat jodoh malahan loh. Kan lain. Tapi saya kan ngerjain orang. Atau dengan tujuan jahat. Gini. Kamu apa enggak sih? Tuhan apa enggak minta sesuatu dari dirimu? Tujuannya apa? Saya cari apa? Duit. Saya minta duit dari saudara. Atau minta barangmu. Tapi saya enggak ngomong Tuhan berkata. Tapi enggak. Saya bilang coba doa lagi. Apa Tuhan enggak minta sesuatu? Loh itu mainan loh saudara. Itu sudah dimanipulasi untuk kepentingan diri. Itu banyak yang jatuh di situ. Terlebih kalau orang sudah percaya perkataanmu ini Tuhan. Contoh ini dialami Pak Yusak. Berapa kali orang datang ke dia, terus keluar berkata gini, oh kami sudah menikah, diberkati oleh Pak Yusak. Loh, saya cek, dia bilang, kapan aku berkati? Aku bukan gembala sidang. Nah, tapi dia ngomongnya, suruh telepon aku. Dimarahi, loh kapan aku berkati? Loh kan kemarin didoakan sama Om. Ya aku mendoakan toh. Tapi bukan berkat seperti di gereja. Loh ngawur loh saudara. Dan saya sering lihat begini terjadi. Ini saya di depan mata ini. Orang konseling. Kalau Anda dengan Pak Yusak konseling, sebagian besar ceritamu gak didengerin. Anda ngomong, dia itu diem aja gini. Sambil diem, ya dengerin tapi gak ngerti maksudnya apa. Anda masuk keluar kanan. Dia bilang Tuhan ini kenapa? Terus dia ngomong, gini loh Yusak, orangnya gini. Oh gini. Dia manggil. Tapi kan dia nggak Tuhan nggak terdengar suaranya, dia nggak dengar suaranya, hanya orang lihat reaksinya begini. Itu yang orang berkata, oh Tuhan setuju. Buktinya apa? Pak Yusak manggut-manggut. Padahal dia itu manggut-manggut ngerti Tuhan, yang kau mau itu apa ngerti, bukan setuju problemnya dia. Itu bisa loh saudara. Dan saya lihat itu mulai terjadi. Apapun itu meraut muka, senyum, itu bisa dibuat tanda. Kalau dia senyum berarti begini, urusannya apa? Kan bisa orang senyum karena geli ingat peristiwa tertentu misalnya itu, tiba-tiba muncul geli, senyum sendiri bisa. Oh dia senyum, tandanya Tuhan setuju. Dan itu banyak orang begitu. Nah itu tidak salah, karena itu kan merupakan reaksi tanggapan dari orang yang bersangkutan. Tapi kalau Anda sengaja begitu, berbahaya. Nangkap saudara ya. Nah,
Sekarang saya mau sharing dengan Anda sedikit sebelum saya sampaikan 1-2 ayat buat saudara hari ini. Ini saya nggak biasa begini, saudara. Di tahun pertama sampai ke-6, saya banyak membaca ayat. Tapi tahun ini Tuhan berkata, kamu cerita bagi hidupmu. Jadi saya nurut. Nah, tadi juga kedua ini tidak tahu mesti ngomong apa. Menjelang selesai, nanti dia bilang, nanti menjelang terakhir kamu ngomong ayat ini, kasih pengertian. Tapi ini saya mau, dia bilang, tapi kamu ngomong ini dulu, ini dulu, ini dulu. Nah, saya mau nurut, ini ngalir dengan Roh Kudus. Tadi kembali ke pertanyaan, kok gampang sih Pak? Saya bilang 2 hal sebetulnya. Dan ini supaya Anda tidak salah mengerti, lalu kemudian Anda tiru-tiru saya. Oke, kalau boleh saya ansur sekian. Tapi kalau kamu tidak punya ukuran iman begitu, Anda bodoh, saudara. Dikejar-kejar orang nagih hutang, malah repot. Jangan tiru luarnya. Saya hanya cerita prosesnya, Anda mengerti bagian-bagian yang Anda mesti lewati. Ngerti ya? Jangan ikut-ikutan, nanti pulang ya kita inden mobil semua. Udah diajari begitu, ngawur. Ada rekamannya loh saudara, Bapak peringatkan di depan. Jangan ikutin kulitnya, belajar ngerti kenal Tuhannya. Saya mau cerita dengan saudara, proses demi proses yang pernah saya lewati. Yang pertama yang tidak boleh diabaikan, nanti kita akan belajar lebih jauh minggu-minggu berikutnya, adalah Anda harus dididik soal hati. Hati itu harus lurus. Nah, di antaranya itu bagian kedua langsung adalah gini. Terutama kalau Anda tadi saya cerita soal uang, soal materi, itu ada kaitan dengan tadi saya bilang soal naik pangkat itu. Yang kedua begini, itu ada didikan Tuhan soal uang yang saya harus lewati. Itu kembali ke tahun 1995. Itu kejadiannya di Getsemani sini. Gedung gede itu belum jadi, masih gedung lama. Suatu hari saya ditelepon Pak almarhum Samuel Elkanah. Dia bilang, Pak Yusak mau datang. Itu belum jadi anaknya loh saya saudara. Dekat pun tidak dengan dia. Dia bilang diutus Tuhan untuk ketemuin kamu dan 1 anak Tuhan lagi. Dan sekarang yang ini anak Tuhan ini sudah ke Amerika. Pindah Amerika jadi hamba Tuhan dan dia punya anak. Tinggal di Amerika. Dia bilang dia nemuin si A dan disuruh Tuhan nemuin kamu karena ada pesan Tuhan yang dia mau sampaikan. Nah, sampai di Semarang, saya ikut jemput. Hobinya makan soto di Jalan Depok itu saudara. Soto. Kalau Anda mau diurapi apakah ikut makan soto seperti dia? Tidak usah, ya Pak. Makanlah apa yang lain, nggak apa-apa. Nggak ada kaitan dengan urapan soto itu, saudara. Sudah makan soto selesai, terus dia bilang, aku mau ketemu kamu, tapi istrimu harus ikut. Nah, saya bawa istri saya bawa anak saya paling gede, Kesia. Anakku paling gede ini, umur 6 tahun, itu ketemu Yesus sendiri. Didatangi sama Tuhan Yesus. Diangkat sampai badannya keangkat. Dilihatin malaikat, ceritain surga, ceritain banyak. Jadi dari umur 6 tahun. Dan ini sudah mulai makin peka dia. Nah, ketemu ngobrol di duduk situ. Saya masih ingat di situ. Pak Samuelnya meninggalkan kami karena dia bilang ini pribadi. Duduk di bawah. Dia ajak sembahyang dulu. Terus dia ngomong gini. Aku ini datang bukan untuk khotbah. Karena itu besok aku langsung pulang Bandung. Karena Tuhan mengutus aku untuk memberitahu kamu. Tapi tidak keharusan kamu kerjakan, terserah kamu mau jalani apa tidak. Terus dia tanya, bilang gini, oke, apa pesan Tuhan apa buat kami? Dia bilang, Tuhan bilang, mulai saat ini, kamu harus hidup seperti caraku hidup. Lu aneh saudara. Tahun itu kami nggak terlalu dekat. Ya kenal, tapi tidak dekat. Tuhan ngomong ke dia, suruh beritahu saya, tak mulai sekarang saya harus hidup seperti caranya dia hidup. Nah, saya tanya, dalam hal apa? Karena kan banyak faktor, kehidupan itu kan banyak sekali. Cara berpakaian, cara khotbahnya, cara jalannya, cara ngurus si anaknya, cara apa kan nggak tahu, ngatur jadwalnya. Dalam hal apa? Saya bilang. Dia bilang satu hal aja, dalam hal keuangan. Oke, saya tanya, Pak Yusak, dalam hal keuangan bagaimana dengan Tuhan?
Itu istriku di situ sama anakku Kesia. Dia bilang gini, aku kalau dikasih uang, duit berkat ya, itu tidak otomatis milikku. Bahkan ketika aku habis pelayanan, orang ngasih aku persembahan uang, tidak otomatis itu milik saya pribadi. Tak bawa ke Tuhan, bahkan tidak aku buka. Nggak tahu isinya berapa. Kalau tahu itu berbahaya, dia bilang. Hati bisa ikut bermain, ya toh. Perasaan, pikiran ngitung. Masih dalam amplop, aku sembahyang kalau malam. Tuhan, ini buat siapa? Kalau dia bilang, kasihkan si A. Tak kasihkan si A. Seringkali seamplopnya tidak tahu duitnya berapa. Tuhan bilang, buat kamu. Kalau dia bilang, kasihkan si B. Tak kasihkan si B. Dia bilang, bagi A dan B. Tak bagi dua. Pokoknya gitu. Kalau dia bilang, itu buat kamu Yusak. Aku terima, kembalikan perpuluhan ke Tuhan, sisanya aku nikmati. Nah, istriku, dia bilang gitu, tidak sanggup. Karena pernah aku terima uang jutaan, Tuhan bilang, buat si A. Dia bilang, ya eman-eman, ya yang kan sayangan, kita kan butuh. Nah, dia nggak bisa. Sehingga Tuhan berkata, dia hanya boleh tahu yang jatah buat kamu berapa. Tapi yang kamu langsung kasihkan ke orang, dia tidak usah tahu. Nanti tidak rela. Terus dia tanya sama istri saya, nah, kamu sanggup nggak hidup dengan cara seperti itu? Lalu istri saya ngomong gini, Pak Yusak, sebelum kami menikah, dia bilang, aku ini doa puasa 2 hari. Hari pertama aku doa buat calon suamiku ini. Dan kemudian Tuhan memberi ayat yang berkata, kepadamu akan kubukakan rahasia-rahasia kerajaan sorga. Jadi aku puasa hari itu, Tuhan ngomong kepada suamiku ini, bahwa suamiku akan dibukakan rahasia-rahasia kerajaan sorga. Sampai hari ini saya nikmati, saudara. Ketika dia buka, dia ajari saya tentang rahasia kerajaan sorga. Yang kedua, dia bilang, ketika hari kedua saya doa puasa, Tuhan berkata begini, diberi ayat, ada wanita-wanita yang melayani rombongan Yesus dan rombongan dengan kekayaan mereka. Jadi, Pak Yusak, bagianku itu juga melayani Tuhan dengan kekayaan, dengan harta. Jadi kalau sampai Tuhan memerintahkan detailnya harus begitu, aku mau ikut apa yang Tuhan perintahkan. Nah, bagus dia bilang gitu. Tapi terserah loh, karena banyak orang aku beritahu mereka tidak sanggup melakukannya. Jadi terserah kamu mau ikuti boleh, tidak, terserah. Lalu saya bilang, pokoknya aku didoakan supaya Tuhan memberi kesanggupan. Karena nanti dalam kenyataannya itu ada ujian-ujiannya loh saudara. Ya, pas duit gede buat orang lain, uang kecil buat kamu, itu terjadi berkali-kali itu. Terus terang berkali-kali. Nanti saya cerita pada saudara. Nah, terus dia doakan kami, dia doakan anak saya yang paling gede, dan ada tambahan pesan Tuhan. Dia bilang, kamu ya, perhatiin anakmu yang gede ini. Tuhan akan pakai dia seringkali untuk menyatakan kehendaknya. Wah, kalau nanti dia ngomong seperti orang asal nyeplos. Dia mungkin nggak tahu bagaimana, tapi nyeplos. Nah, kamu perhatiin. Kalau rohmu bersaksi itu suaraku, kamu dengerin. Jangan kamu remehkan, seakan-akan itu hanya suara anak kecil. Karena Tuhan nanti berkali-kali akan bicara lewat anakmu. Itu akan ngajari kalian rendah hati. Mau dengar Tuhan berfirman lewat orang lain walaupun jauh lebih mudah. Nah sudah, itu nanti kenyataan saudara ya. Ada waktu pemilu yang dulu itu, sebelum Gus Dur jadi presiden. Waktu kampanye itu, di TV saya masih ingat. Dia ngomong sama saya dan istri saya, Papa, ini loh Pak, ini pokoknya. Loh itu ngapain? Ya pokoknya aku nggak tahu, ini pokoknya, ini. Dia kan masih kecil waktu itu, dia masih nggak terlalu ngerti itu akan jadi apa. Dia bilang, pokoknya aku nggak tahu, ini aja, ini pokoknya. Begitu jadi presiden, kaget saya. Dia bilang, loh betul loh Pak, ini aku bilang. Lah kamu dulu kok nggak jelas? Aku juga nggak jelas, pokoknya aku bilang ini, gitu. Nah, ini pokoknya. Karena masih kecil, dia masih belum terbiasa mengartikulasikan apa yang, jadi itu hanya kesan kuat yang Tuhan kasih di hidupnya. Dan dia nunjuk Gus Dur ini, dan betul jadi presiden. Itu siapa yang nyangka? Tidak ada orang nyangka.
Surprise, kejutan besar. Cuma Pak Yusak sudah diberitahu sama Tuhan sekian waktu sebelumnya. Bilang, Yusak, presidenmu ini aja ya, gitu katanya gitu. Terus ada pembicaraan lain yang tidak boleh saya ceritakan. Tapi ini, gitu. Nah, anak saya gitu, ini. Nah, kemudian selesai. Kepada Tuhan, baik, kami mau jalan dengan hidup seperti itu. Jadi saudara, ini tahun 2005 kan. Kami sudah kurang lebih 10 tahun terakhir ini hidup kami begitu. Kalau ada orang ngasih duit, belum tentu itu buat kami. Makanya tadi saya cerita tuh, 100 juta. Saya bilang, aku tahu kalau itu nanti untuk saya perpuluhan masih tak apa. Tapi kalau dia bilang, berikan si A ya, sudah tak berikan semua. Saya hadapkan Tuhan, ini uang buat apa? Gitu. Nah itu sering kali terjadi. Dalam satu hari pernah terjadi begini saudara. Saya lupa angka persen, tapi kurang lebih. Satu hari ada orang ngasih saya uang itu berapa? 13 juta. Kalau kurang lebih ini ya, saya lupa persis angkanya. Saya bilang, Tuhan, ini buat siapa? Bukan buat kamu, itu buat pekerjaanku. Kamu persembahkan untuk bangun rumahku. Oke, saya bilang istriku, bukan milik kita. Untuk apa? Bangun rumah Tuhan. Oke, lewat. 2 jam kemudian, orang ngasih 60 juta. 60 juta. Pak, ini buat Bapak. Oh ya, terima kasih. Tentu semua bilang buat Bapak. Kalau dia bilang buat gereja, saya langsung berikan ke gereja. Ini buat saya pribadi. Iya, buat Bapak pribadi. Oke. Hadapin ke Tuhan. Walaupun orangnya berkata buat Bapak pribadi. Tapi saya diminta hidup seperti caranya dia hidup. Gitu. Loh, kalau Anda habis khotbah, dikasih uang persembahan orang. Kan buat pribadimu kan, pasti kan. Tetapi, dia bilang jangan. Nah, ini saya tidak berkata Anda harus begitu semua. Tidak loh saudara ya. Ini aku diminta Tuhan. Nah, tapi memang nanti sekian tahun setelah Anda jalani baru nikmati hasilnya. Ya kayak tadi pagi saya cerita itu. Ya toh. Kok gampang ya Pak? Loh gampangnya karena ada prosesnya. Saya ada Tuhan, ini 60 juta ini. Apa yang kau mau? 60 juta. Bukan buat kamu nak. Itu untuk membangun rumah. Bilang sama istriku, yang bukan buat kita, hanya mampirnya. Kasih di bendara, ini buat bangun rumah Tuhan. Sorenya ada orang datang lagi, 1 hari 3. Luar biasa nggak? Ini punya magnet besar saya saudara, urusan begini. Hati-hati kalau dekat-dekat sama saya saudara. Ada orang ngasih, yang ini tempat 1 juta. 13, 61 juta. Saya hadapin lagi. Dalam pikiran saya, ya pasti buat rumah Tuhan juga lah. Tuhan, ini uang 1 juta. Apa maumu? Yang itu buat kamu. Nah, bayangin saudara. 73 lewat. 1 mampir, boleh masuk. Kalau saudara tidak tergoda, ayo. Ini uang puluhan juta 1 hari loh. Bayangin saudara. Nah, itu berkali-kali saya ngalami begitu saudara. Berkali-kali. Nah, kalau sudah berkali-kali, saudara sudah makin kebal. Lama-lama sebetulnya, didikan ini membuat kita tidak cinta apa? Uang. Ini yang terbaik, terindahnya di situ. Jadi kalau orang ngasih saya, Pak ini 50 juta, 100 juta, itu saya nggak langsung, haleluya. Nggak. Saya berkata, belum tentu ini buat saya. Malah di pikiran dan di hati saya sudah siap. Ini mungkin paling-paling ya untuk yang lain atau kasih ke orang. Dan kadang-kadang dia bilang kasihin ke situ gitu. Jadi saya bilang gitu. Itu yang terjadi. Tapi kalau sudah begitu, Anda tidak punya ikatan dengan dunia. Gitu. Diberi orang berapapun, Anda tetap bisa ketawa-tawa nggak? Enggak. Biasa aja. Karena Anda ngerti prosedurnya. Buat saya ini prosedurnya adalah saya ngadep ke Tuhan, saya bilang, Tuhan maumu apa? Begitu. Waktu kami disuruh Tuhan beli tanah yang 2,8 hektar itu, istri saya berkata gini, wah aku jangan diseret-seret, aku ini maunya dengar Tuhan ngomong sendiri. Karena istri saya bilang tidak mau, aku ikut suami. Gitu. Itu sudah balas maksimalnya dia berkata amin itu segitu saudara.
Memang pinter dia, tidak mau kan suami di depan. Ya, dengan resiko di depan, saya berkata. Nah, dia bilang, aku mau ngomong sama Tuhan sendiri. 2 minggu saya bilang, kamu doa. Enggak sampai 2 minggu. Tuhan ngomong gini, BMW-mu itu serahkan aku, plus semua perhiasanmu serahkan. Dia bilang, wah dari Tuhan. Dari mana kamu tahu? BMW suruh nyerahkan perhiasan semuanya. Nanti bulan Juni atau Juli ada diadil oleh Pastor Harold Gingrich. Beliau pas nginep di rumah saya. Beliau tahu ketika mobil kami dibawa keluar, dibeli orang. Dia lihat sendiri itu. Ketika tak lepasin BMW saya. Apakah nangis Pak? Perpisahan dulu, kebaktian, ucapan syukur, perpisahan dengan lagu Sayonara. Enggak. Biasa, benar saudara. Biasa tuh. Saya nggak tahu sebagai orang mungkin harus menangis dulu, peluk-pelukan dengan BMW-nya. Ya, ada gepeng kalau keluar dengan BMW kan saudara. Saya nggak biasa karena bertahun-tahun dididik Tuhan hidup cara begitu. Jadi buat saya ya ini anugerah saya ngerti karena dididik, ngerti? Seperti contoh begini, kalau Anda itu pelatihan bela diri kan, ya nggak, janganlah ya. Anda mukuli bata terus, lama-lama kan itu kan jadi ngapal toh ya, jadi tebel kan. Lama-lama sakit nggak Anda mukul? Enggak, kan jadi hancur, saraf-sarafnya itu hancur sudah, nggak berasa. Nah ini saraf cinta duit ya sudah mulai hancur sebetulnya saudara. Ya, kena terus gitu ya BMW kasih, ini duit kasih gitu. Sehingga itu didik. Dan bagian terbaik yang saya nikmati adalah itu memotong saraf-saraf cinta akan uang, memotong semua saraf ketakutan kalau tidak ada duit bagaimana, memotong semua kekhawatiran akan kehidupan kita, dipotongin semua. Karena artinya saudara sekarang tidak punya patokan kamu tiap bulan akan diberkati berapa, tidak jelas. Ayo. Iya toh. Loh, memang saya di gereja juga digaji. Saya tidak ambil perpuluhan. Saya terima gaji tetap di gereja ini. Dari awal kita ngatur begitu. Semua hamba Tuhan, perpuluhan tetap masuk kas gereja. Semua gembala-gembala gereja, full timernya digaji tetap. Sampai sekarang saya gajian. Itu pun kembalikan ditanya Tuhan. Berkali-kali dia bilang, gajimu jangan diambil. Bagi-bagikan teman-teman yang lain. Ya, saya bilang, saya terima ya. Saya bilang, minta amplop 15, saya bilang bagi. Pulang ya sudah. Istri saya bilang, gajian yang tidak. Tuhan bilang, suruh bagi-bagi. Sudah kuduga. Dia ngomong gitu. Serius saudara. Itu betul lah. Kalau Anda dididik begitu, Anda menikmati banget, nanti gampang ya. Sebuah Tuhan kalau memberkati, dia berkata gini, aku tahu dia tidak akan terikat sama harta kok. Itu pun dikasih nanti dia gampang, kasihkan aku ya akan dikasihkan kok. Ya kan? Jadi saya belajar selama 10 tahun terakhir ini, itu betul-betul didikan itu memotong semua saraf ketakutan akan masa depan, takut nggak cukup duitnya, takut ini dipotongin semua. Dan terutama cinta akan harta itu dipikis habis. Jadi kalau Anda terima apapun tidak yakin ini milikmu, terus gimana? Apakah mungkin engkau berkata, ini milikmu ya Tuhan ya? Nggak mungkin. Malah kita makin begini, maka dia bilang, justru itu yang aku minta. Iya toh? Nah, di situ saudara, ini semua itu mesti ngelewatin suatu proses yang seperti itu. Jangan Anda hanya melihat bahwa lompat sekian tahun Anda berkata, wah enak ya dia begitu ya, Tuhan aku mau kayak dia. Nanti dia bilang, kalau mau kayak dia, mau tadi seperti dia, ya nggak usah Tuhan, nikmati hasilnya saja. Tidak bisa. Nangkap saudara ya. Jadi ini awal yang saya ingin saudara paham. Karena kalau saudara bisa memahami akan prinsip ini, nanti apa yang saya jelaskan tadi saudara tidak akan kaget gitu. Oh kok ini karena ada prosesnya. 10 tahun saya alami. Nah, zaman sekarang zaman percepatan. Tapi saya hanya berkata, kalau Tuhan perintahkan begitu, baru engkau lakukan. Tapi kalau dia sungguh perintahkan Anda begitu, saya berkata kepada saudara, ada maksud Tuhan yang luar biasa di masa depanmu. Karena saya alami, itu memotong banyak saraf ketakutan, kekhawatiran,
tidak cukup nanti bagaimana kegelisahan, cinta, harta terutama, potongin semua. Dan itu akan membuat kita jadi orang yang siap untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Nah, sebelum selesai, lihat Lukas pasal pertama ayat 46 dan ayat yang ke-47. Lukas 1 ayat 46 dan 47. Lukas 1 ayat 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kata hatiku itu sebetulnya rohku. Dan berkata rohku bergembira itu terjemahannya begini, rohku telah bergembira. Jadi ini menggunakan masa lampau, ya toh, past tense. Ini yang sekarang. Ngerti? Berarti dengan baik-baik. Ini rahasia besar yang saya harap Anda catch dengan rohmu. Manusia terdiri dari 3 bagian. Apa saudara? Apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Jangan kebalik, saudara. Sebab yang inti adalah rohnya. Kalau saya gambarkan begini nih. Ini roh, ini jiwa, ini tubuh. Tubuh ini sebetulnya cuma pakaian. Kalau ini 2 hilang, mati kan? Seperti pakaian ini, kalau Anda selesai, Anda ganti pakaian, yang pakaian lama Anda lepas, bisa bergerak nggak? Ya, kalau ada setan bergerak sendiri, gitu. Atau Tuhan mindain bisa, kayak sama Dr. Yan. Terus, dipindah ke Afrika karena ada orang Afrika butuh pakaianmu, pindah, mungkin. Tapi sekali Anda lepaskan, ya sudah. Tidak bisa kemana-mana. Tapi ada di sini roh kita, ada di sini jiwa. Jiwa ini apa? Pikiran, perasaan, dan apa? Kehendak. Oke, kehendak. Gini ya, saudara. Sebetulnya roh dulu, di sini tempat Roh Kudus itu di sini. Roh dulu yang bereaksi, baru mempengaruhi jiwa, baru mempengaruhi tubuh. Roh tidak bisa langsung menggerakkan tubuh. Roh itu harus memberi info kepada jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita, lalu pikiran, perasaan, kehendak kita mempengaruhi tubuh. Contoh begini, kalau ada kerusakan di otak saudara, artinya pikiranmu tidak berfungsi kan? Rusak, pendarahan otak atau kena apapun rusak. Orang berkata, kita koma. Koma itu tubuhnya ya masih hidup, tapi nggak bisa bergerak lagi. Karena apa? Kontrol untuk memerintahkan tubuh bergerak tidak berfungsi. Nah, Maria berkata, jiwaku sekarang ini, pikiran, perasaan, kehendakku, aku ini, dia bilang, memuliakan Tuhan. Oke? Kenapa? Karena rohku sudah bergembira karena dia. Rohnya dulu terima kabar baik itu ngelompat berkata haleluya. Rohnya itu bergerak, memberi info ke jiwa. Ini luar biasa loh. Jiwanya setuju, pikiran, perasaan, kehendak setuju, baru tubuhnya ngikuti, mungkin ngangkat tangan lah, berlutut lah, menangis lah. Nangkap saudara? Itu kalau Kristen normal. Nah, itu namanya hidup dalam pimpinan roh Kristen normal. Tapi banyak Kristen yang tidak normal. Karena apa? Error di sini. Nah, peperangan kita paling ngeri, saya sudah banyak bicara tentang bagaimana ngikuti kehendak Tuhan itu. Di sini pikiran, di perasaan, di kehendak. Yang roh perintahkan berkata gini, bertindaklah. Ini berkata, tidak mungkin. Perasaan berkata, aku takut. Kehendak berkata, aku tidak mau. Tidak mungkin, takut, tidak mau. Roh berkata, ayo dong. Tidak mungkin, takut,
tidak mau akibatnya. Karena ini berkata tidak mungkin, hitungannya resikonya begini. Wah, menakutkan ya. Karena takut, kehendak berkata, ya sudah, begini saja, diam saja. Tubuhnya nggak ngapa-ngapain. Frustrasi rohnya. Ngerti? Saudara tidak akan kuat imanmu, karena iman itu hanya baru kuat kalau Anda praktekkan, Anda bertindak. Ngerti? Mesti exercise, mesti dilatih. Lalu seperti muscle, otot kita. Banyak latihan akan makin kuat. Nah, peperangan terbesar kita itu di sini. Di pikiran, di perasaan, di kehendak kita. Makanya kalau Anda tidak banyak baca Alkitab, dan tidak mau mulai jalan mempraktekkan yang Tuhan arahkan buat kita, ini ya, di sini, lemahnya luar biasa. Makanya, Alkitab berkata, roh itu penurut, daging itu mana maksudnya? Bukan tubuh ini, bukan ini cuma pakaian. Daging itu mana? Ya ini. Kedagingan di jiwa ini. Itu lemah. Lemah nggak bisa Tuhan. Ayo ini nggak bisa Tuhan. Hitunganku nggak mungkin Tuhan. Nah kalau terus Anda biarkan terjadi, ya Anda tidak bergerak kemana-mana. Cuma jalan di tempat. Wah gagal banget. Jalan-jalan. Yang bergerak taruh belakangnya. Seperti orang buat film itu. Wah lari dia tuh nggak kemana-mana sebetulnya. Nah inilah problem banyak orang Kristen saudara. Ketika kita tahu, oh Tuhan mau aku begini, ini adalah kehendak Tuhan buat aku. Tapi ternyata pikiran perasaan kehendaknya error. Anda yang punya sakit hati, nggak bisa ngampuni, dendam sama orang, benci sama orang, merusak di sini, ngancurkan perasaanmu. Kenapa kita perlu inner healing? Ya supaya ini pulih. Dengan harapan kalau pulih, dia mulai merespon apa yang roh dorong dia untuk lakukan. Gitu loh saudara. Ngerti saudara ya? Nah, dengan ini saya harap dengan diagram simple ini, saya berdoa Anda bisa mulai ngerti, oh ini loh pergumulanku. Kalau Tuhan ngomong, kenapa aku bimbang? Ini loh pikiranku, perasaanku mempengaruhi kehendak sampai tidak bergerak kemana-mana. Dan kalau ini dibiarkan terus akan berakibat yang mengerikan, di mana kita tidak bisa menjadi pelaku firman. Nah, saya harap 2 session ini memberikan tambahan sesuatu buat minggu ini buat saudara. Ada waktu beberapa hari, renungkan yang diajarkan selama seminggu ini. Senin kita akan ketemu, dan saya akan teruskan sedikit. Lalu Selasa Rabu ada hamba Tuhan yang akan mengajar. Kamis kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Jumat, Sabtu Anda ikut NBC. Ya, Kamis sore juga ikut NBC di lapangan di Citarum. Dan minggu depan lagi ada Del Stott akan bersama kita. Saya harap semua Anda bisa mabuk menikmati Roh Kudus dalam kehidupanmu. So, tapi perhatikan, nanti ada saya kok nggak ngalamin apa-apa ya Pak? Karena Anda pikir, ini apa ya? Ini terus begini. Menimbulkan ketakutan di perasaan kita dan membuat kehendak kita bergerak mogok dan tidak bisa kemana-mana. Oke? Tutup Alkitabmu, mari kita berdiri sama-sama.